Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah nikmat dan karunia-Nya di malam ini Allah kembali pertemukan kita dalam kegiatan yang disebut Talabul Ilmi. Bersama-sama kita akan mengkaji, mendalami apa-apa yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan malam ini kita masih membacakan sebuah kitab yang berjudul Sahih Al-Qasim Nabawiyah. Hadis-hadis atau kisah-kisah yang sahih berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan malam ini kita masuk ke kisah yang ke-15 berkenaan dengan wafatu Nabiullah Daud alaihi salam. Kisah tentang wafatnya utusan Allah seorang nabi yaitu Daud alaihi salam. Sebelum kita masuk ke pembahasan berkenaan dengan hadis tersebut, izinkan Anda menyampaikan beberapa hal tentang sosok Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita mengkaji beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menemukan ternyata Nabi Daud selain seorang nabi, beliau juga merupakan seorang manusia yang Allah berikan banyak kelebihan dibandingkan Allah yang lainnya, malah dibandingkan dengan nabi-nabi Allah yang lainnya. Di antaranya adalah keutamaannya atau kemuliaannya. Yang pertama, ikhwanillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau pengetahuan yang sangat luas, mencakup pengetahuan tentang agama dan tentang dunia. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamahu mimma yasha", dan kami telah mengajarkan kepada Daud apa-apa yang Allah kehendaki untuknya. Malah dalam sebuah ayat yang lain di surah An-Naml ayat 15 Allah berfirman, "Wa laqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma." Dan sungguh kata Allah, kami sudah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu,
pengetahuan. Kemudian diberikan penjelasan oleh sebagian para ulama dengan mengatakan wa hadzal ilmu yashmalul ilma bidinillahi wal ilma bitadbiri amril mulki atau amril malki apa. Ilmu ini adalah mencakup semua ilmu. Yang pertama ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan ilmu tentang bagaimana mengurus sebuah kerajaan, Pak, atau manajemen kekuasaan bahasa kita. Wal ilmu bimantiqit thayyir, termasuk juga ilmu yang Allah ajarkan adalah ilmu bagaimana berdialog, ngobrol dengan burung, Pak, atau memahami bahasa burung. Wal ilmu bima'rifati tasbihil jibali ma'ah, termasuk juga Allah ajarkan kepadanya atau kepada Nabi Daud ilmu tentang bagaimana cara mengetahui gunung-gunung itu bisa bertasbih kepada Allah. Berikutnya kemudian wal ilm bisina'ati duruhi al-hasinati al-khafifati ala hafiliha. Allah juga ajarkan ke Nabi Daud tentang bagaimana cara membuat pakaian dari besi atau baju perang. Baju perang yang kokoh, yang kuat, yang bisa melindungi pemakainya tetapi tidak terasa berat ketika dipakai. Berdasarkan ini semua firman Allah dalam Al-Quran, yang pertama surat Saba, Allah mengatakan ya jibalu qawwibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahul hadid. Wahai gunung, wahai burung, bertasbihlah kalian berdua bersama dengan Daud. Dan sungguh kata Allah, kami telah bikin besi itu lunak untuk Nabi Daud alaihissalam. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Dan kami perintahkan kepada gunung-gunung untuk bertasbih bersama dengan Daud di pagi hari dan di sore hari. Allah juga berfirman, wa tayra masyuratan kullun lahu awwab. Begitu pula burung-burung kata Allah, kami bikin berkumpul dengan Nabi Daud untuk tunduk kepadanya. Ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang Nabi Daud diberikan kelebihan berupa ilmu, bisa bikin baju perang, kemudian bisa melunakkan besi, kemudian membuat gunung dan burung tunduk di tangannya, malah kemudian diberikan kemampuan untuk mengatur sebuah kerajaan. Dan beliau betul nanti jadi seorang raja juga setelah kerajaan Talut di Rahimahumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-quwwatul badaniyah. Allah berikan kelebihan kepada beliau adalah berupa kekuatan fisik. Bukan cuma kekuatan ilmu, tapi kekuatan fisik. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, wa alanna lahul hadid, dan kami buat batu besi-besi itu lunak kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata para ulama, Nabi Daud bisa melunakkan besi. Ini menunjukkan beliau punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain pada saat itu. Kemudian dalam sebuah ayat yang lain juga Allah mengatakan, Allah berfirman, satu ungkapan yang makin menunjukkan kalau Nabi Daud adalah sosok yang punya kekuatan. Ada kalimat dal aida atau dal aidi apa, yang artinya sosok Nabi Daud, sosok Nabi yang memiliki kemampuan yang sangat kuat. Bentar, tepatnya ada di Quran surat mana? Oh ini. Saya baca lagi yang satunya. Allah mengatakan wa qatala rusuluna Dawud wa Jaluta fa qatalahu al-haqqu wa hazama al-batila wa kana Jalutu aduwwan mubina. Dan akhirnya kata Allah, utusan kami yaitu Daud berperang dengan Jalut dan Daud berhasil membunuh Jalut. Ini kesimpulannya kata para ulama menunjukkan kalau beliau sosok yang sangat kuat, Pak, sampai bisa mengalahkan Raja Jalut. Malah kemudian dalam surat As-Salat ayat yang ke-17 Allah berfirman, isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawuda dal aidi innahu awwab. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau
ketika mendengar perkataan-perkataan orang kafir kepadamu, dan ingatlah Nabi kami, kata Allah, salah hamba kami Allah siapa? Daud, itu Nabi Daud. Zal Aida, sosok yang punya kekuatan. Innahu awwab, dia adalah sosok yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua dalil tambahan yang menunjukkan kalau beliau selain orang yang diberikan kekuatan ilmu, juga diberikan kekuatan fisik. Yang ketiga kemudian quwwatul mulki bitaskhiril asbabil madiyati wal ma'nawiyati liyaqwiya mulkahu min kathratil junudi wa husni sirati wal adali wal fasli fil khusumat. Allah juga berikan kepada beliau kekuatan yang berupa kerajaan, yang bisa beliau gabungkan kekuatan fisik beliau dengan kekuatan ilmu beliau sehingga mampu mendirikan sebuah kerajaan yang sangat kokoh, yang sangat kuat, dan juga memberikan solusi pada setiap masalah yang terjadi di kerajaan beliau. Di Quran surat Shad ayat yang ke-20 Allah berfirman, wa atainahul hikmata wa faslal khitab, atau kalimatnya wa syaddadna mulkahu, kata Allah, dan kami kemudian kokohkan kerajaannya Nabi Daud alaihissalam. Kami bikin kuat kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Ini yang ketiga. Yang keempat kemudian, Nabi Daud seorang sosok yang al-isabatu fil qawli wal fahmi fil qada'i. Beliau sosok yang setiap mengatakan sesuatu maka beliau mampu mengerjakannya, atau ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya. Atau bahasa kerennya, Allah memberikan kepada beliau hikmah. Allah berikan kepada beliau hikmah. Allah mengatakan wa atainahul hikmata wa faslal khitab, dan kami berikan kepada Nabi Daud hikmah dan faslal khitab, artinya kemampuan dalam berbicara. Kemampuan dalam berbicara. Bahasa kita seorang orator unggul di Nabi Daud alaihissalam. Ini yang keempat. Berikutnya kemudian dikatakan tambahan yang lain adalah al-manzilatul 'aliyatu indallahi ta'ala. Allah jadikan Nabi Daud sosok yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-25, "Faghafarna lahu dzalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab." Ketika Nabi Daud meminta ampun kepada Allah, Allah pun kemudian mengampuni kesalahan-kesalahannya. Lalu Allah Subhanahu mengatakan, dan sungguh bagi Daud di sisi kami ada tempat yang dekat dengan Allah dan tempat kembali yang sangat indah dari beliau. Ini dalil kalau Nabi Daud punya kedudukan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian para ulama mengatakan Nabi Daud ini seorang manusia yang al-barakatu fil waqti wa taysirul qiraati alaihi. Beliau merupakan sosok yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa waktu dan kesibukannya memberikan keberkahan. Malah dikatakan berikutnya, beliau juga merupakan sosok yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa baca atau mempelajari kitab yang diturunkan kepada beliau. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah mengatakan, "Kutiba ala Dawud alaihi salam al-Qur'an." Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Daud untuk membaca Al-Quran. Maksudnya membaca kitab yang Allah berikan kepadanya. Karena kata para ulama, kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad yang diberikan kepada para nabi disebut juga dengan Al-Quran. Berikutnya kemudian dikatakan selanjutnya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakana ya'muru bidawabihi fatusraju."
fayaqra'ul Qur'ana qabla an tusraja dawabuhu. Dan sering Nabi Daud ini memerintahkan kepada pasukannya untuk menyiapkan pelana kudanya. Dan sambil menunggu pelana kuda yang disiapkan, beliau membaca kitab yang Allah kepada beliau. Malah terkadang membacanya sudah selesai sebelum pelana itu disiapkan di atas kendaraannya. Saking mampunya, saking lancarnya ikhwan fillah. Ini Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, dalam riwayat yang lain juga dikatakan husnul sauti, beliau sosok Nabi yang punya suara yang sangat indah. Faqad kana Dawud alaihi salam dza sautin jamilin, beliau sosok yang punya suara yang sangat indah. Fakana idza raja'at tasbihu waz zaburu bi sautihi asyajiyyi raja'atil jibalu wat tayru mithla tasbihi turban bi sautihi. Sampai-sampai saking indahnya suara beliau ketika Nabi Daud membacakan Zabur, itu gunung-gunung, kemudian burung-burung ikut juga mengikuti apa yang beliau baca. Saking indahnya. Ihwanufiyahukumullah. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihati laqad utita mazmaran min mazamiri ali Daud," atau mizmaran min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, kata Nabi, sungguh engkau telah Allah berikan karunia, yaitu salah satu serulingnya Nabi Daud. Suaramu indah, kata Nabi, sampai-sampai tadi malam aku mendengarkan suara bacaan Quranmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan berikutnya, qala al-ulama'u al-muradu bil mizmari hahuna as-sautul hasan. Yang dimaksud dengan mizmar yang disebutkan oleh Nabi dari siang tadi adalah suara yang indah. Suara yang indah. Ini diantara keutamaan, kemuliaan sosok Nabi Daud. Saya ulangi, diberikan kekuatan ilmu, diberikan kekuatan fisik, diberikan kekuatan kerajaan, diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketepatan antara berbicara dan perbuatan, kemudian diberikan kemampuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Allah. Selanjutnya kemudian beliau sosok yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah dan punya suara yang sangat indah, ditambah kemampuan yang sangat lihai tentang kitab yang turun kepada beliau. Ini Nabi Daud alaihissalam. Di dalam Al-Quran kalau kita baca ayat-ayat tentang Nabi Daud, kita akan menemukan setidaknya beliau disebutkan 16 kali dalam Al-Quran. 16 kali dalam Al-Quran, ada diantaranya di surat Shad sebanyak 5 kali pengulangan kata Nabi Daud. Kemudian di surat Al-Anbiya, surat An-Naml dan surat As-Saba itu 2 kali masing-masing. Kemudian ditambah di Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Isra masing-masing 1 kali. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala totalnya menurut apa yang kita coba cari 16 kali nama beliau disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini sekilas tentang sosok Nabi Daud alaihissalam. Kita bacakan riwayat Ihwanullah. Disebutkan oleh penulis, Rawal al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, kana Dawud an-nabiyyu fihi ghairatun syadidatun. Nabi Daud itu merupakan seorang nabi yang sangat pencemburu, sangat menjaga kehormatan keluarganya. Sampai idza kharaja ugliqatil abwab, kalau beliau keluar rumah maka kunci rumah di pintu agar jangan sampai ada orang yang masuk ke rumah beliau karena beliau tidak ada.
Tapi kata Nabi, falam yadkhul ala ahli ahadun hatta yarji'. Sehingga tidak ada pun yang bisa menemui keluarganya karena beliau memegang kuncinya. Baru bisa ketemu kalau beliau sudah pulang. Nabi Daud alaihissalam. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja dzaka yaumin. Suatu ketika beliau keluar dari rumahnya. Wa ghulqatil dar, dan semua pintu ditutup sama beliau, dikunci semuanya. Kunci di bawah sama beliau. Kemudian fa'aqbalat imra'atuhu faqalu ila dar. Istrinya yang berada di dalam rumah kemudian keliling mengecek. Udah rapi belum rumah, dikunci semua apa belum gitu, ngecek. Ternyata fa idza rajulun qa'imun wasatan. Istrinya melihat ada satu sosok laki-laki yang tengah berdiri di tengah rumah. Alhamdulillah. Faqalat liman fil bait. Kemudian si perempuan mengatakan, siapa itu? Siapa anda? Min aina dakhala hadha ar-rajulu ad-dar wa ad-daru mughlaqah. Bagaimana mungkin orang ini bisa masuk sedangkan pintu semuanya dikunci oleh suamiku? Kemudian wallahi la tufadhihunna bi Dawud. Awas ya, kalau nanti suamiku datang Nabi Daud, Anda pasti akan ditangkapnya, Anda pasti akan celaka. Tapi si sosok itu diam aja, Pak. Tidak ngomong apa-apa. Kemudian saja Daud, tiba-tiba Nabi Daud datang. Lalu kemudian fa'idar rajulu qa'imun wasatadda. Pas Nabi Daud masuk, dia menemukan ada sosok laki-laki yang tengah berdiri di tengah rumahnya. Faqallahu Daud, Nabi Daud mengatakan, "Man anta?" Siapa anda? Kemudian dia mengatakan, "Ana alladhi la ahabul muluka wa la yamtani'u minni syai'un." Saya adalah seorang sosok yang tidak pernah takut dengan siapapun termasuk raja-raja. Saya adalah sosok yang tidak pernah takut kepada raja-raja, dan tidak ada siapapun atau apapun yang mampu menghalang saya dari dia. Mendengar kalimat ini, faqala Dawudu, Nabi Daud mengatakan, anta wallahi malakul maut. Kalau begitu demi Allah, berarti Anda adalah malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian. Imam Rahimakumullah. Famarhaban bi amrillah. Kalau begitu, selamat datang kepada Anda yang akan mengerjakan tugas atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, waramala Dawudu makanahu haitsu qubidat ruhuhu. Beberapa saat selanjutnya kemudian Nabi Daud dicabut nyawanya. Imam Rahimakumullah diwafatkan oleh malaikat ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta faragha min sya'nihi wa tala'at alaihi syamsu. Kemudian faqala Sulaiman lit-tayri. Habis itu meninggal, lalu diurus pak jenazahnya. Ketika itu pas mau dibawa keluar, ternyata matahari begitu kencang panasnya. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata kepada burung-burung, kata Nabi Sulaiman, "Adhilli ala Dawud." Tolong berikan keteduhan kepada Nabi Daud. Alhamdulillah. Fa'adallat alaihi at-tayru, akhirnya burung-burung pun mengepakkan sayapnya dan bergabung hatta adlamat alaihi al-ardu, sampai-sampai bumi hampir menjadi gelap karena terhalang oleh kepakan-kepakan burung. Kemudian faqala laha Sulaiman, Nabi Sulaiman pun mengatakan kepada burung-burung, aqbidi janahan. Coba kalian lepaskan satu-satu sayap kalian. Faqala Abu Hurairah, yurina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa fa'alat at-tayru wa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghalabat alaihi yawma idzin al-madrahiyatu. Dan waktu itu kata Abu Hurairah, Nabi seolah-olah mempraktikkan bagaimana burung itu mengepakkan sayap-sayapnya. Dan Nabi mengatakan, di antara burung yang paling besar
ketika dikepakkan sayapnya adalah seekor burung terang yang bernama Al-Madrahiyah. Al-Madrahiyah. Ini hadisnya. Saya ulangi dalam versi terjemahan bahasa Indonesianya. Kata Nabi SAW, Nabi Daud seorang nabi yang sangat pencemburu. Di antara bukti cemburunya beliau adalah setiap kali keluar rumah, pintu rumah pasti dikunci, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa masuk menemui keluarganya. Suatu ketika beliau punya urusan, beliau keluar rumah, dia kunci semua rumahnya. Lalu istrinya memastikan, ternyata di tengah rumahnya ada seorang sosok laki-laki yang tengah berdiri. Akhirnya si perempuan mengatakan, siapa anda? Bagaimana anda masuk ke tempat ini? Awas, kalau nanti suamiku datang, pasti dia akan menangkapmu. Tiba-tiba kemudian suaminya datang, atau Nabi Daud datang juga. Dan ketika melihat sosok ini, Nabi Daud mengatakan, siapa anda? Dia mengatakan, saya adalah orang sosok yang tidak pernah takut dengan raja-raja, dan sosok yang tidak akan ada yang mampu untuk menghalangi apa yang harus saya lakukan. Nabi Daud mengatakan, kalau begitu anda adalah malaikat maut. Lalu kemudian Nabi Daud menyiapkan dirinya dan lalu dicabut nyawanya sampai meninggal dunia. Ketika akan diantarkan, ternyata matahari cukup panas pada saat itu, sehingga Nabi Sulaiman meminta kepada burung-burung untuk memberikan teduhan dengan sayap-sayap mereka. Sampai akhirnya matahari atau dunia kelihatan kayak gelap, tidak ada cahaya. Sampai kemudian minta untuk dilepaskan satu di antaranya. Sampai singkat cerita, kemudian Nabi mengatakan di antara burung-burung yang paling besar sayapnya ketika dikepakkan adalah seekor burung elang yang diberi nama Al-Madrahiyah. Ini kisahnya, hadisnya cukup pendek ya Pak ya? Cukup pendek, singkat gitu. Namun kalau kita kaji, kita pelajari, Masya Allah, kita akan banyak menemukan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Apa di antaranya yang harus kita pelajari atau apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Daud dan wafatnya? Yang pertama, tentang pentingnya rasa cemburu, Pak, kepada keluarga, dan khusus bagi kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Ini pentingnya merasa cemburu terhadap keluarga kita. Kan kita mungkin banyak pernah merasakan barangkali di masa-masa dulu pas waktu muda mungkin gitu. Pas kita lagi senang sama seseorang, lalu kemudian jatuh cinta sama seseorang, ketika melihat dia ngobrol sama yang lain dari laki-laki, baik kita sukai ataupun tidak, biasanya ada perasaan yang membuat kita tidak nyaman. Harusnya perasaan itu muncul setelah menikah, bukan sebelum menikah. Dan harusnya lagi ketika kita betul-betul sudah berkeluarga. Kenapa? Karena ketika dibiarkan, ini bisa berdampak buruk. Malah dalam sebuah riwayat, Nabi pernah mengatakan, di antara orang-orang yang akan mendapatkan azab Allah kelak hari kiamat adalah yang disebut dengan dayyun. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yanzurullahu 'azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok manusia yang Allah akan mengabaikan mereka. Allah enggak akan memperhatikan mereka kelak hari kiamat. Yang pertama adalah, kata Nabi, al-'aqu li walidayhi, yang durhaka sama kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad-dayyun, seorang kepala rumah tangga yang tidak memiliki rasa cemburu. Di antara maknanya adalah seorang suami atau rumah tangga yang membiarkan atau mendiamkan keluarganya melakukan perbuatan maksiat. Dan di antara bentuk kemaksiatan adalah kadang ngobrol dengan gampangnya dengan laki-laki yang bukan mahram, sampai kayak bahasa itu kayak ketawa-ketawa, kadang sampai nepak-nepak gitu, mukul-mukul orang diajak ngobrol gitu. Ketika suami lihat keadaan seperti ini, kemudian dia tidak marah, ini menunjukkan dia tidak punya rasa cemburu. Waliyahudzubillah. Waliyahudzubillah. Maka hati-hati.
Ini poin yang pertama. Berikutnya kemudian Allah, pelajaran selanjutnya adalah kata para ulama di hadits ini kembali meluruskan informasi yang salah tentang Nabi Daud alaihissalam, terutama informasi yang disebarkan oleh orang-orang non-muslim. Kalau kita membaca beberapa sumber, kita akan menemukan dalam beberapa sumber itu sebuah pernyataan, di antaranya yang pertama di kitab Perjanjian Lama. Di kitab Perjanjian Lama ada satu ungkapan yang menyebutkan kalau Nabi Daud itu wafatnya ketika beliau sudah dalam keadaan tua dan tidak bisa ngapa-ngapain. Malah beliau terkesan punya penyakit yang tubuhnya tidak bisa hangat. Sampai-sampai dikabarkan dalam kitab tersebut didatangkan seorang perempuan yang tiap malam memeluknya agar hangat. Saya coba bacakan Pak kalimatnya, di antaranya di kitab Raja-Raja bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Disebutkan dalam kitab ini, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja, sehingga ia berbaring di pangkuannya, sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicari seorang gadis yang cantik, dan ditemukanlah seorang perempuan namanya Abisag, gadis Sunem. Lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Jadi keterangan ini disebutkan Nabi Daud, sosok yang sudah tua, tidak mampu ngapa-ngapain, punya penyakit, dan di antara penyakitnya tubuhnya tuh dingin terus gitu, walaupun diselimutin, sampai harus ditangkap seorang perempuan untuk memeluknya. Dan anehnya nggak disebutin, nggak dinikahkan atau nggak menikah gitu. Nah ini sebuah, kata para ulama, penghinaan. Sebuah penghinaan. Ya, tidak mungkin ada nabi seperti begini, Pak. Tidak mungkin ada nabi seperti ini. Tapi anehnya sebagian di antara kita kadang percaya dengan hal-hal seperti ini. Malah ada satu riwayat yang naudzubillah Nabi Daud itu dikabarkan menikah dengan istrinya yang ke-100 dengan cara membunuh suami istri yang ke-100 ini. Ada? Mau tentu? Saya bisa. Nanti kita bacakan kisah insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasul ba'da. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Disebutkan oleh Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmidzi, dan juga dalam beberapa kitab yang lain seperti dalam tafsirnya Ibnu Katsir dan tafsirnya Al-Qurtubi, bahwasanya dulu Nabi Daud ini sering membagi hari menjadi 3 bagian. Satu hari full untuk beribadah kepada Allah, satu hari full untuk mengurusi urusan-urusan manusia, dan satu hari full untuk berkumpul dengan keluarganya. Dikisahkan beliau punya 99 istri. Suatu ketika Nabi Daud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau membaca ayat-ayat yang diberikan kepada beliau. Dan disebutkan di dalamnya tentang keutamaan, karunia, kelebihan Nabi Ibrahim,
Nabi Ishak, Nabi Yakub. Kalau beliau berkata kepada Allah, ya Allah, setelah aku baca ayatmu, ternyata ini nabi-nabi semuanya luar biasa. Kau berikan keutamaan kepada mereka. Boleh nggak kata beliau, aku juga kau berikan keutamaan kepadamu? Lalu Allah mengatakan kepadanya, wahai Daud, kami berikan keutamaan kepada 3 nabi ini karena kami sudah menguji mereka. Nabi Ibrahim kami uji dengan menyembelih anaknya. Nabi Yakub kami uji, Nabi Isa kami uji dengan buta matanya. Nabi Yakub kami uji dengan kesedihan yang terus-menerus karena kehilangan Yusuf. Kemudian sedangkan engkau belum kami uji, kata Allah. Nabi Daud mengatakan, sudah kalau begitu, uji saya dan berikan saya keutamaan. Sampai singkat cerita dikabarkan ketika Nabi Daud tengah sujud, ada sosok setan yang menyerupai burung berwarna emas. Yang si burung ini kemudian turun dan tepat di tempat sampingnya sholatnya Nabi Daud. Sampai ketika beliau ruku dan melihat burung itu, terfitnah dirinya. Lalu dikabarkan beliau mengikuti burung tersebut, Pak, mengabaikan sholatnya gitu. Sampai burung itu menuntunnya ke sebuah tempat yang kebetulan di tempat itu berdekatan dengan sebuah rumah yang kelihatan dari atas ada seorang perempuan yang tengah mandi. Kemudian Nabi Daud melihatnya. Si perempuan juga melihat Nabi Daud. Pas itu langsung dia tutupi dirinya, Pak. Cuma dikabarkan Nabi Daud terfitnah dengan kecantikan perempuan karena saking cantiknya luar biasa. Akhirnya dia cari informasi tentang siapa perempuan itu. Ternyata perempuan ini adalah seorang perempuan yang sudah bersuami dan suaminya kebetulan sedang ikut pertempuran dan bergabung dengan tentaranya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Nabi Daud dikabarkan mutus seorang utusan untuk ketemu panglima pasukan tersebut dan memerintahkan agar suami seperempuan ini disuruh ke tempat yang lain berjuang agar mencapai atau agar segera meninggal gitu, Pak. Dan dikerjakan sama panglimanya, Pak, sampai dikabarkan meninggal suami ini. Akhirnya Nabi Daud menikah dengan si perempuan itu. Ketika itu sudah menikah, dikabarkan datang kemudian 2 orang ikhwanillah kepada Nabi Daud alaihissalam meminta untuk diberikan keputusan atas masalah yang tengah mereka hadapi. Kemudian Nabi Daud mengatakan, apa masalah kalian? Dia keduanya mengatakan, yang satu mengatakan, saya ini seorang laki-laki yang punya seekor kambing. Dan ini saudara saya punya 99 ekor kambing. Kemudian dia memaksa saya untuk menyerahkan kambingnya kepadanya tanpa memberikan apapun kepada saya, dengan berbagai macam argumen sampai saya kalah gitu. Akhirnya Nabi Daud mengatakan, enggak boleh, itu kezaliman namanya. Itu kezaliman namanya. Anda tidak boleh menyerahkannya dan Anda tidak boleh memberikan kepadanya. Kalau Anda terpaksa mengambil kambing milik dia, maka aku akan menghukum, kata Nabi Daud. Lalu si laki-laki mengatakan, kalau saya layak kena hukuman, berarti Anda lebih layak untuk dapat hukuman. Karena Anda telah dengan piciknya membuat seorang perempuan yang sudah bersuami menjadi istri Anda. Dikabarkan kemudian Nabi Daud beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kemudian mengampuninya. Tapi dikabarkan dalam beberapa Pak, dikatakan, saya bacakan keterangannya versi Indonesianya, Pak. Saat itu Nabi Daud kemudian sadar kalau dia telah berbuat salah. Dia pun kemudian tersungkur sujud sambil menangis, dan beliau terus menangis selama 40 hari tidak bangkit kecuali untuk kebutuhan mendesak. Sampai-sampai tanah yang terkena tetesan air matanya tumbuh rumput. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, wahai Daud, berdirilah, aku telah mengampuni dosamu. Nabi Daud mengatakan, ya Allah, saya tahu Engkau Maha Pengampun, tapi bagaimana jika nanti kelak di kiamat suami perempuan ini datang kepadaku dengan menenteng kepalanya di berlumuran darah. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, wahai Daud, jika demikian maka aku akan memanggil Uria dan akan aku minta keikhlasannya untukmu, yang dengannya akan aku balas dengan surga.
maka dia pun pasti akan merelakannya untukmu. Akhirnya Nabi Daud mengatakan, kalau begitu sekarang saya benar-benar tahu kalau Allah telah mengampuni. Ini kisah yang disebut juga oleh sebagian para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Namun kata para ulama, kisah ini kisah yang batil. Batil itu tidak sahih fillah. Kenapa tidak sahih? Yang pertama, dari sisi sanadnya, Pak. Dari sisi sanadnya dikatakan oleh sebagian para ulama, semua sanad di kisah ini bersumber pada seorang sosok yang bernama Yazid bin Abban Ar-Ruqashi, dan dia adalah orang yang lemah dan ditinggalkan hadis-hadisnya. Malah kata Imam An-Nasai, beliau orang yang matruk, Pak. Hukumullah. Malah Imam Ahmad mengatakan Yazid orang yang hadisnya munkar, sering bikin penipuan-penipuan. Hukumullah. Malah ada salah seorang ulama, Imam Syu'bah pernah mengatakan, seandainya saya berzina, menurut saya itu lebih baik daripada saya harus meriwayatkan hadis dari Yazid bin Abu Qajj. Saking buruknya seperti ini. Ya, ini seperti perkataan beliau dalam kitab At-Tahdzib yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sisi sanadnya, Imam Hukumullah. Kelemahan yang lainnya juga dilihat dari sisi matanya, Pak, dari isinya gitu. Yang pertama, Imam Fillah, bagaimana mungkin seorang nabi ketika beribadah dia abaikan ibadahnya karena melihat seekor burung? Ini kan agak di luar nalar, Pak. Yang kedua juga, bagaimana mungkin seorang nabi sampai kepincut kepada istri tetangganya sampai bikin makar agar suaminya meninggal lebih cepat di hutan perang. Ini lebih licik lagi gitu. Menurut akal saja orang normal nggak mungkin begini, Pak. Orang biasa nggak mungkin sampai seperti ini. Maka apalagi sosok seorang nabi yang ketakwaannya, keimanannya di atas rata-rata Imam. Sampai-sampai nanti Imam Ibnu Hajar itu dengan sangat tegas membongkar kepalsuan hadis ini dalam kitab beliau Al-Fisal. Sampai beliau mengatakan, demi Allah, kata beliau, semua orang pasti tidak ingin mencintai istri tetangganya. Dan demi Allah, semua orang pasti tidak ingin berencana membunuh suaminya agar bisa menikah istrinya tersebut. Apalagi meninggalkan sholat karena melihat burung. Malah sampai terus sujud menangis sampai rumput pun tumbuh. Ini kata beliau sesuatu yang mustahil apalagi dilakukan oleh seorang Rasul. Makanya para ulama sepakat mengatakan bahwasanya hadis ini lemah, hadis ini batil, hadis ini hadis yang termasuk khurafat disebutnya yang disebarkan sama orang-orang Yahudi. Kita kembali. Jadi hadis yang tadi kita bacakan di antara faedahnya adalah membantah apa yang disampaikan dalam kitab Perjanjian Lama tentang kematian Nabi Daud dalam keadaan lemah, dalam keadaan berpenyakit, dalam keadaan sudah sangat tua. Padahal enggak. Ya, beliau masih bisa berdiri, masih bisa jalan, masih melakukan kebutuhannya sampai berdialog dengan malaikat pencabut nyawa. Ini faedah yang kedua. Berikutnya kemudian di Monofillah dikatakan Qudratul malaikati ala tashakkuli fi suratil bashari. Di hadis ini juga memberikan sebuah pelajaran tentang betul para malaikat itu punya kemampuan untuk merubah wujudnya menjadi wujud manusia. Faqad tamatsala malakul mauti fi hayati rajulin wa Abu Dawud, sebagaimana di hadis ini malaikat pencabut nyawa merubah dirinya menjadi sosok yang dilihat oleh Nabi Daud, malah dilihat oleh istrinya Nabi Daud alaihissalam. Dan kita pun pernah membacakan sebuah riwayat tentang malaikat Jibril yang menyerupai sosok seorang laki-laki ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, di dalam hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Berikutnya kemudian Imam Rahimahullah, Fadlu Sulaiman alaihi salam fi taskhiri thair
wa amarahu at-tayr bi idlali Daud wa masyi'ihi fi dzalikal yaum. Dikatakan di hadis ini pula kita mendapatkan sebuah informasi tentang kemuliaan, keutamaan, kelebihan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yaitu beliau bisa mengendalikan burung-burung, memerintahkan burung-burung untuk menaungi ayah beliau yang meninggal dunia, yang waktu itu keadaan harinya sangat panas, hatta dufina, sampai selesai beliau dikuburkan. Sampai selesai beliau dikuburkan. Di hukum terakhir dikatakan ta'arrufu ala khuluqin karimin kana yattasifu bihi Daud wa huwa al-ghiratu ala ahlihi. Hadis ini mengenalkan kepada kita, menginformasikan tentang akhlak yang sangat baik yang dimiliki Nabi Daud, sekali lagi yaitu kecemburuan yang sangat tinggi kepada keluarganya, sampai-sampai beliau kunci semua rumahnya agar tidak dimasuki oleh orang lain. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan-ikhwan yang bisa kita bacakan di kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.